Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, saya Rasul Mati Sapri, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perencanaan tempat pemrosesan akhir sampah, yang mana video ini ditujukan untuk sebagai ulangan ujian akhir semester mata kuliah perencanaan TPA. Adapun yang akan dibahas kali ini adalah jenis TPA, yang mana jenis TPA yang akan saya paparkan atau saya rencanakan adalah jenis TPA untuk limbah domestik. Kemudian untuk skala TPA yakni skala kecil, dan yang ketiga nanti akan kita bahas aspek rancangan TPA tersebut. TPA atau tempat pemrosesan akhir, yang mana khususnya untuk limbah domestik berfungsi sebagai fasilitas untuk penanganan akhir limbah rumah tangga secara efektif dan juga ramah lingkungan. Ini adalah layout dari TPA. Yang pertama adalah sorting zone atau zona pemilahan. Zona pemilahan sendiri adalah area untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Pada sorting zone ada beberapa fasilitas seperti meja pemilahan, alat pelindung diri atau APD, dan kontainer terpisah yang memisahkan sampah organik, plastik, kertas, dan juga logam. Kemudian ada composting area atau bangunan pengolahan sampah organik. Bangunan atau lubang pengomposan untuk sampah organik dengan desain seperti lubang dengan ventilasi atau sistem windrow. Untuk ukurannya disesuaikan dengan volume sampah harian, yang mana pada area ini akan menghasilkan pupuk organik sebagai outputnya. Kemudian ada pengolahan sampah non-organik atau recycling bank atau bank sampah, yakni tempat untuk mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik dan juga logam. Untuk fasilitasnya yakni ruang penyimpanan sementara untuk sampah daur ulang. Kemudian ada landfill zone atau area penimbunan akhir dengan metode sanitary landfill, karena TPA yang kita rencanakan berskala kecil. Jadi untuk sanitary landfill, sampah yang sudah dikumpulkan akan digilas dengan bulldozer sebanyak beberapa gilasan, kemudian ditumpuk dan ditutup dengan tanah untuk menekan baunya. Untuk desain lapisannya, yang pertama adalah lapisan tanah dasar, yaitu tanah liat untuk mencegah rembesan. Kemudian ada geomembran. Geomembran ini diletakkan sebelum cekungannya itu dimasuki sampah, jadi mencegah lindi masuk ke dalam tanah dan mencemari tanah. Kemudian yang ketiga ada sistem drainase lindi dengan zona operasi dibagi menjadi beberapa sel untuk pengelolaan bertahap. Nah, kemudian setelah itu ada drainase. Drainase sendiri ada dua. Yang pertama ada drainase lindi dan juga drainase air hujan. Drainase lindi ini berupa parit dengan pipa perforasi untuk mengalirkan lindi ke kolam pengolahan. Nah, kolam pengolahan lindi terdiri dari yang pertama kolam anaerobik, yang kedua kolam aerobik, dan yang ketiga kolam infiltrasi. Untuk pengolahan lindi, kita juga memanfaatkan hidroteknologi untuk mengurangi polutan, yang mana nanti dalam kolam akan diberikan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi polutan seperti eceng gondok dan lain-lain. Setelah itu ada drainase air hujan, yang mana pada gambar ditujukan dengan garis putus-putus warna biru. Nah, drainase air hujan ini adalah berupa saluran terbuka di sekitar TPA yang tujuannya untuk mencegah genangan. Setelah itu ada pengendalian gas. Nah, karena sampah yang tertumpuk akan menghasilkan gas metana, yang mana jika tidak dikendalikan bisa berpotensi
berpotensi meledak. Nah, pengendalian gas metana ini salah satunya menggunakan pipa ventilasi atau flare system untuk melepaskan atau membakar gas metana yang dihasilkan dari sampah organik. Tapi nanti kita bisa juga berinovasi, yaitu mengalirkan dengan cara mengalirkan gas metana dan memanfaatkannya sebagai pengganti dari LPG. Nah, kita bahas dari layoutnya. Untuk zona pemilahan sendiri akan diletakkan di dekat pintu masuk dengan tujuan untuk memudahkan distribusi sampah. Kemudian zona pengolahan organik ini berdekatan dengan zona pemilahan. Bank sampah di dekat pintu keluar untuk memudahkan pengangkutan, dan zona penimbunan adalah area paling jauh dari akses utama dan pemukiman untuk menghindari efek-efek yang ditimbulkan tentunya. Kemudian drainase lindi ini mengalir ke arah zona rendah untuk mempermudah pengelolaan. Jadi memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan lindi, karena jika daerahnya mengalir dari tempat rendah ke tinggi maka akan membutuhkan pompa yang mana membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian tahap operasional. Untuk pengumpulan sampah kita berkolaborasi dengan masyarakat melalui sistem jadwal angkut. Untuk pemeliharaannya dilakukan pemantauan harian pada sistem drainase, zona landfill, dan pengolahan kompos. Nah, untuk pelatihan SDM-nya, pengelola harus diberi pelatihan dasar tentang manajemen sampah dan juga kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian yang dapat saya paparkan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan TPA, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.